Pemerintah menunda pembebasan narapidana kasus pendanaan terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Ba'asyir terancam batal menghirup udara bebas karena menolak menandatangani persetujuan setia pada Pancasila dan NKRI. Rencana pembebasan terpidana pendanaan terorisme Abu Bakar Ba'asyir yang semula akan segera dilaksanakan kini terganjal dan tak tertutup kemungkinan batal. Sebabnya, Ba'asyir tidak dapat memenuhi syarat formil seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Yang menjadi sebab utama adalah tidak bersedianya Ba'asyir menandatangani ikrar setia pada Pancasila dan NKRI. Presiden Joko Widodo menyatakan, meski secara kemanusiaan pihaknya telah mengabulkan permintaan pembebasan Ba'asyir, namun kini kembali pada pihak Ba'asyir untuk melaksanakan syarat yang diminta negara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Karena kemanusiaan dan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir kan sudah sepuh, sudah kesehatannya juga sering terganggu. Ya bayangkan kalau kita sebagai anak melihat orang tua kita sakit-sakitan seperti itulah yang saya sampaikan secara kemanusiaan. Tetapi kita ini juga ada sistem hukum, ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat, bukan pembebasan murni, ya pembebasan bersyarat. Nah syaratnya itu harus dipenuhi. Kalau enggak kan saya enggak mungkin nabrak. Ya kan? Contoh setia pada NKRI, setia pada Pancasila itu basic sekali itu. Sangat prinsip sekali. Ya, saya kira jelas sekali ya. Jadi dikembalikan ke APB sendiri ya Pak? Apakah Apanya? ini memenuhi syarat atau tidak beliau? Ya ini semuanya masih kajian di Menko Polhukam, termasuk juga tentu saja serah kepada keluarga besar Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Ya. Kuasa hukum Abu Bakar Ba'asyir dari tim pembela Muslim meminta adanya penyesuaian dan kelonggaran untuk pelaksanaan syarat untuk pembebasan Ba'asyir. Menurut Mahendra Data, Ba'asyir yang telah berusia 80 tahun bukannya menolak setia pada Pancasila, namun lebih pada kesulitan untuk menyatakannya secara tertulis. Tidak mau mengenai masalah formal bukti surat. Ya, jangan lupa bahwa zaman ini ada yang dinamakan bukti elektronik. Ya, diwawancara itu kan sudah ketahuan, walaupun tidak mau tanda tangan itu kan artinya artinya menolak atau itu belum tentu juga. Ini kan ibarat orang yang sudah sepuh kalau melihat dokumen banyak begitu malas saya baca, nggak mau saya tanda tangan. Itu kan macam-macam, tidak hanya setia pada NKRI aja yang ada di dalam situ, ada macam-macam, ada hal-hal lain. Nah itu kan bisa diganti dengan bukti elektronik di mana Ustadz katakanlah gini langsung saya to the point. Di wawancara, di interview oleh petugas, dan kemudian direkam dalam video, itu kan udah jadi bukti. Silahkan saja dinilai buktinya. Sementara itu sejumlah kementerian terus mengkaji permintaan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Ditinjau dari syarat formil lain, Ba'asyir sebenarnya telah dipersiapkan untuk dibebaskan sejak pertengahan Desember 2018. Namun penolakan Ba'asyir untuk mentaati Pancasila kini menjadi penghalang bagi kebebasannya. Kalau memenuhi syarat, kalau semua syarat dipenuhi sebetulnya tanggal 13 Desember sudah kami keluarkan. Ada syarat penting yang dimintakan sesuai prosedur, sesuai ketentuan hukum. Tapi sampai sekarang belum dipenuhi. Dan kami masih melakukan kajian yang mendalam dari berbagai aspek tentang hal ini, hukum, ya juga secara ideologi seperti apa, konsep NKRI-nya, keamanannya dan lain-lain. Itu yang sekarang sedang digodok dan sedang kita bahas secara mendalam bersama kementerian yang lain. Meski pembebasan Abu Bakar Ba'asyir bisa jadi batal, pemerintah menjamin Ba'asyir akan tetap mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan sebagaimana selama ini telah diberikan. Tim TV One mengabarkan.